وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faya ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita tegakkan puasa bulan Ramadan, dan apabila orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, hukumnya dosa besar. Dan apabila meninggalkan karena ingkar kepada wajibnya puasa Ramadan, maka hukumnya kafir dan murtad. Hadirin rahimakumullah, kita ini dalam melaksanakan puasa mesti kita menjaga etika-etika puasanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamih illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dari puasanya kecuali dahaga dan lapar. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ada orang yang berpuasa hanya sebatas menahan dahaganya, menahan laparnya, menahan nafsu seksualnya, tapi dia tidak mampu menahan dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala-pahala puasanya. Sehingga puasa dia hanya sebatas menggugurkan kewajiban, sehingga dia tidak diwajibkan untuk mengulang puasanya atau untuk mengqadha puasanya. Puasa tersebut cukup menggugurkan kewajiban, tapi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada, artinya kosong. Oleh karena itu rahimakumullah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad dalam kitab Nasihat Diniyahnya, beliau menyebutkan tentang etika-etika yang perlu dijaga oleh orang yang sedang berpuasa. Ada beberapa etika yang beliau sebutkan. Yang terpenting di antara etika tersebut adalah menjaga lisan kita dari perkataan yang diharamkan seperti dusta, riba, dan menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan, dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Dan juga harus menjaga mata kita, menjaga telinga kita dari melihat dan mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendengar atau melihat perkara yang tidak ada faedahnya. Ini rahimakumullah etika yang perlu kita jaga selama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian juga yang kedua, menjaga perut kita dari memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga memakan barang-barang yang syubhat. Karena memakan barang yang haram, memakan barang yang syubhat itu akan menggelapkan hati. Sedangkan faidah puasa adalah untuk menerangkan hati kita. Maka hati kita yang terang oleh puasa menjadi gelap kembali karena kita memakan barang yang haram atau barang yang syubhat. Oleh karena itu ulama kita berpesan, apabila Anda berpuasa, maka hendaklah Anda perhatikan dengan apa Anda berbuka puasanya dan di siapa Anda buka puasanya. Karena khawatir perkara yang Anda digunakan untuk beriftar puasanya adalah perkara yang diharamkan, atau dia beriftar di rumah atau dengan harta orang yang diharamkan. Kemudian yang selanjutnya, adab yang ketiganya adalah orang yang sedang berpuasa menjaga semua anggotanya dari perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Sebetulnya berbuat dosa itu kapanpun haram. Meninggalkan maksiat wajib, baik untuk orang yang puasa ataupun orang yang tidak puasa. Hanya saja orang yang sedang puasa lebih berhak, lebih penting
untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemaksiatan untuk orang yang berpuasa itu mempunyai dua bahaya. Satu, bahaya dosa maksiat tersebut, dan yang kedua adalah bahaya yang boleh menghilangkan kepada pahala puasanya. Kemudian yang selanjutnya, etika yang mesti jaga, katanya jangan memperbanyak tidur di siang hari. Karena banyak orang-orang yang di bulan Ramadan memperbanyak tidur, melebihi tidur di selain Ramadan. Mereka punya alasan, naumus shaim ibadah, orang puasa itu tidurnya pun ibadah. Kita jawab betul bahwa orang yang berpuasa tidurnya pun ibadah, seandainya tidur itu karena dia tidak kuat kalau tidak tidur. Umpama kalau saya tidak tidur, mungkin saja itu dalam maksiat yang bisa menghilangkan cahaya fadilah puasa. Atau dengan saya tidak tidur, saya tidak akan kuat melanjutkan puasanya. Atau dia tidur karena sudah kelelahan zikir atau membaca Al-Quran ketika puasanya. Nah, itu tidurnya pun tercatat sebagai ibadah. Tidur tersebut sedang berpuasa itu ibadah. Nah, tidur tersebut diperbolehkan dan ibadah, karena sebabnya pun karena kecapean dan untuk menyempurnakan nilai ibadah kita. Tapi kalau orang yang tidur lagi sehingga memperhatikan waktu Ramadan, inilah orang yang sangat rugi, yang seharusnya dia raih dengan waktu-waktu Ramadan gedung-gedung di surga, tapi dia buang waktu tersebut dan perbuatan tidur yang tidak bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, rahimakumullah, adalah termasuk etika puasa, yaitu jangan terlalu banyak sibuk dengan urusan-urusan dunia selama Ramadan. Bahkan lebih kita terfokus, lebih kita gunakan waktu kita untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, sehingga kita tidak masuk dalam urusan dunia kecuali hal-hal yang urgen, yang penting, atau hal-hal yang betul-betul diperlukan oleh kita baru kita masuk. Selain dari itu, janganlah kita berbuat dan melaksanakan pencarian dunia yang berlebihan, karena itu akan mengurangi nilai-nilai puasa kita. Kemudian yang selanjutnya juga termasuk etika puasa, dan ini etika yang disunnahkan dalam puasa, adalah mempercepat berbuka puasa apabila sudah tiba saatnya berbuka. Jangan sampai kita mengakhirkan iftar kita padahal sudah tiba waktu iftarnya. Hendaklah kita begitu iftar, tiba waktunya langsung iftar. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul futur. Disebutkan bahwa tidak henti-henti umatku dalam kebaikan selama dia mempercepat untuk berbuka puasanya. Kemudian termasuk etik yang disunnahkan juga adalah mengakhirkan sahur, sehingga makan sahur tersebut itu mendekati kepada ujung malam atau fajar. Nah, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjal futur wa akharus suhur. Tidak henti-henti umatku dalam kebaikan selama dia mempercepat buka puasa dan mengakhirkan makan sahurnya. Oleh karena rahimakumullah, kita melaksanakan makan sahur jangan di waktu yang masih jauh ke fajar, tapi waktu-waktu yang mendekati fajar. Karena itu yang lebih membantu kita dalam melaksanakan puasa kita. Kemudian juga diingatkan yang selanjutnya, etika untuk orang puasa adalah menyedikitkan makan, jangan memperbanyak makan, sehingga terlihat dalam hati kita hikmah-hikmah dari puasa tersebut. Karena ketika kita puasa mengosongkan perut kita, melaparkan diri kita, sedangkan kosong perut, lapar, itu pengaruh sangat besar sekali untuk menerangkan hati kita, dan juga boleh membangkitkan semangat anggota badan kita dalam beribadah. Karena rahimakumullah disebutkan katanya, asyiba aslul qaswah. Banyak makan atau sering merasakan kenyang, atau kenyang tersebut itu pokoknya sumbernya keras hati. Wal ghaflah, dan sumbernya lupa dari Allah. Bahkan wal kasal ta'ah, bahwa perut kenyang
ini menyebabkan orang lemah dalam beribadah, malas dalam beribadah. Maka cukup kita mengisi perut kita sudah maksimal, yaitu sepertiga perut kita untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas kita. Ini rahimakumullah ukuran syariah. Sebetulnya lebih dari itu adalah kita cukup mengambil makanan, masukkan ke perut kita seukuran yang bisa menghilangkan panasnya lapar, yang boleh menegakkan diri kita punya tenaga. Itu ukuran yang sudah cukup dan yang terbaik. Kemudian rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam puasa itu adalah menahan lapar. Dengan lapar tersebut akan menerangkan hati kita. Kalau kita makan banyak, maka banyak makan akan memadamkan cahaya yang dihasilkan dalam puasa kita. Ini rahimakumullah etika-etika puasa yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab Nasihat Diniyahnya. Ada juga etika yang lain yang memerlukan waktu yang panjang, tapi saya kira dengan melaksanakan etika yang disebutkan tadi itu sudah cukup untuk mendapatkan kesempurnaan nilai puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan puasa dengan etika-etikanya, maka puasa tersebut akan menggugurkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapat nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa puasa terbagi kepada 3 golongan. Ada puasa orang awam, yaitu puasanya sebatas menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa, yaitu menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu seksualnya. Kemudian juga yang kedua adalah puasa khawas, yaitu yang berpuasa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang membatalkan dan juga melaksanakan etika-etika puasanya, tapi hatinya masih banyak bergantung dengan masalah-masalah duniawi dan kesibukan duniawinya, tidak tafarruh, tidak fokus secara penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa khawasul khawas, yaitu orang yang meninggalkan segala macam perkara yang membatalkan puasanya, ditambah lagi menjaga anggotanya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh mengurangi nilai-nilai puasanya, dan juga berpuasa dengan menjaga hatinya dari perkara-perkara selain Allah, sehingga hati tersebut tidak ingat hanya pada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, sehingga perutnya menahan lapar, anggota badannya menahan dari maksiat dan yang tidak bermanfaat, dan menahan hatinya dari ingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang terhebat, yang tertinggi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dikasih kekuatan, kasih taufik untuk mampu ibadah puasa. Setidaknya kita berpuasa tingkat yang kedua, dan mudah-mudahan kita isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat puasa yang ketiga, yaitu puasa khawasul khawas. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Innallaha kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت الكريم وجودك المعهود يا بر يا صمد ويا مقصود بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود